Sapa Indonesia Pagi kembali bersama saya Cindy Permadi. Saudara, 225 warga negara asing yang terlibat dalam sindikat judi online internasional di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta Barat dititipkan di rumah detensi imigrasi Jakarta pada Minggu malam. Mereka tiba di rumah detensi imigrasi Jakarta dengan menggunakan 13 bus yang dikawal ketat oleh anggota Brimob. Setibanya di lokasi, mereka langsung dibawa masuk ke dalam gedung rumah detensi. WNA yang dibawa ke rumah detensi imigrasi Jakarta ini berjenis kelamin laki-laki. Sementara untuk 96 WNA perempuan lebih dulu dititipkan di kantor Direktorat Jenderal Imigrasi Kuningan, Jakarta Selatan. Sebelumnya mereka diperiksa secara maraton oleh Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri sejak Jumat hingga Minggu siang. Dalam kasus ini, Bareskrim Polri menangkap 321 orang yang diduga memiliki berbagai peran, telemarketing hingga admin sistem judi online. Untuk sementara, mereka dititipkan di rumah detensi dan ruang detensi imigrasi yang terletak di Jakarta Barat dan Kuningan. Sambil menunggu proses lebih lanjut dari teman-teman kepolisian untuk penyelidikan lebih lanjut. Paralel dengan itu, kami juga akan melakukan pendalaman terhadap terduga tersangka, terhadap pelanggaran keimigrasian dan tindak pidana keimigrasian. Kami juga akan melakukan penelusuran terkait dengan sponsor, penjamin warga negara asing ini untuk berada di Indonesia. ...321 orang ditangkap dalam kasus judi online di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta Barat. Dari 321 orang yang ditangkap, 320 merupakan warga negara asing dan 1 orang warga negara Indonesia. Usai pemeriksaan, Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri memindahkan 320 WNA yang terlibat sindikat judi online ke rumah detensi imigrasi Jakarta di kawasan Kalideres, Jakarta Barat, Minggu 10 Mei. Sementara 1 WNI yang terlibat ditahan di Bareskrim Polri. Dari 321 orang yang ditangkap dalam kasus ini, polisi telah menetapkan 275 orang sebagai tersangka. Terhadap mereka nanti yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka akan tetap kami proses secara pidana dan akan kami limpahkan ke kejaksaan sampai dengan sidang pengadilan. Kemudian untuk tidak lanjut dalam hal pengembangan kami akan melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan penelusuran baik itu aliran dana maupun sponsor daripada mereka atau para pelaku yang mendatangkan ke sini, termasuk melakukan penelusuran terhadap siapa yang menyewa, sponsor, dan yang menyediakan sarana dan prasarana bagi para pelaku. Polisi kini tengah memburu bos markas judi online yang digerebek di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta Barat. Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Wira Satya Tripura bilang, kasus judi online akan diusut sampai tuntas. Polisi terus memburu bos markas judi online. Apakah ada atau sudah ada bos di atasnya yang diamankan di dalam rangkaian daripada penindakan yang sudah dilakukan? Bahwa sampai sekarang ini kita masih fokus untuk melakukan pemeriksaan dan pendalaman terhadap para pelaku yang sementara ini kami tangkap. Namun tetap kita berkomitmen untuk melakukan pengembangan sampai dengan ke atasnya. Sementara itu, Sekretaris NCB Dip Hubinter Polri, Brigjen Untung Widiatmoko, menekankan ratusan WNA akan menjalani proses hukum di Indonesia. Polri tidak ingin Indonesia dicap sebagai tempat yang aman bagi pelaku kejahatan internasional. Kami selepas menerima berita penangkapan ini dari Bapak Dirtipidum, kami sudah melakukan koordinasi kepada NCB Interpol negara-negara yang disebutkan tadi. Dan tentunya kami meminta dukungan personel maupun peralatan yang dapat digunakan untuk mendukung dalam pengungkapan kasus ini. Tentunya kami tidak ingin
mereka para pelaku tindak pidana perjudian ini lepas begitu saja kembali ke tanah airnya tanpa hukuman. Dan itu akan berdampak membuat Indonesia dianggap sebagai sebuah negara yang safe haven untuk melakukan tindak pidana transnasional. Sebelumnya Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya menggerebek sebuah gedung perkantoran di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta Barat. Dalam operasi tersebut, polisi menemukan sekitar 75 domain dan website yang diduga kuat menjadi sarana perjudian online. Di lokasi penggerebekan, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa berangkas, paspor, ponsel, hingga uang tunai dalam beberapa pecahan mata uang asing. Tim Liputan Kompas TV. ...320 orang warga negara asing dan 1 warga negara Indonesia yang terlibat dalam sindikat judi internasional ditangkap saat penggerebekan di salah satu gedung di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta Barat. Dari 321 orang itu, 275 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka. Bagaimana sindikat ini bisa terungkap dan bagaimana mencegah basis operasi sindikat judi online tidak menyasar Indonesia? Kita bahas bersama Kabareskrim Polri periode 2008-2009, Komjen Purnawirawan Susno Duaji, dan Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi Communication Information System Security Research Center, Pratama Persada, yang sudah bergabung melalui sambungan daring. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak Cindy, Pak Susno. Oke, Pak Susno, ketika ada 320 WNA melakukan operasional judi online di Jakarta atau di Indonesia, pertanyaan besarnya yang langsung muncul adalah pasti, kok bisa Pak Susno? Iya, baiklah. Pertama kita ucapkan selamat dulu kepada Mabes Polri, Polda Metro, ya, yang telah berhasil mengungkap ini. Walaupun saya dengar ada informasi bahwa ini sudah berjalan 2 bulan ya. 2 bulan. Ya. Ini cepat kita nangkap, ya cepat, bagus, berhasil, sukses, 321, tetapi kok sampai 2 bulan ya. Nah kemudian mengapa Indonesia dianggap tempat yang bagus sehingga mereka bergeser mungkin dari Kamboja lari ke Indonesia. Dan ini lengkaplah warga negara ASEAN ditambah dengan warga negara China gitu kan. Sekian ratus, 321, tidak sedikit. Dan bermain di dalam sebuah gedung perkantoran. Nah ini ya selamatlah bisa tertangkap gitu. Mudah-mudahan ini tidak terulang lagi, dan kita berharap seluruh warga negara ini jangan hanya yang dihukum itu 321 orang ini saja, tetapi siapa di atas mereka ada koordinatornya. Di atas koordinator itu ada penyandang dananya. Di atas itu ada bandar besarnya. Seandainya bandar besarnya di negara lain pun atau warga negara lain pun berdomisili di negara lain pun, tetap dia melakukan kejahatan di Indonesia, dan menurut hukum Indonesia itu tapi dikenai dengan pidana Indonesia. Yang kedua, ini bisa dilacak karena judi online ini lebih gampang untuk mengungkapnya dibandingkan dengan judi sabung ayam atau kartu. Mengapa demikian? Karena jejak elektroniknya ada. Pasti dia menggunakan internet, dan transaksi keuangannya pasti menggunakan transaksi elektronik, yaitu menggunakan e-banking, yaitu electronic banking. Nah itu melacaknya artinya tidak terlalu sulit. Libatkanlah PPATK, libatkanlah imigrasi, dan saya kira ini sudah dilibatkan semua, sehingga masyarakat Indonesia berharap bandar besarnya ini tertangkap. Dan juga di samping itu bisa juga dikenakan siapa sih sponsor di Indonesia atau pelindungnya, pasti ada, karena ini pasti omsetnya itu besar ya, karena yang main judi ini bukan hanya orang Indonesia, bisa dari negara lain. Sesuatu yang dilakukan dengan cara elektronik ya, internet, ini terhubung ke seluruh dunia, dari manapun juga bisa pasang, jadi pasti omsetnya besar. Nah Pak Susno, kalau soal sponsor itu, atau ya berarti kan ada orang juga yang menyiapkan mereka bisa masuk ke Indonesia, sebanyak itu 320 orang. Sponsornya itu biasanya melakukan dukungannya di sektor mana sih?
Ya, dia melakukan kan dari segi keamanannya bisa lolos, apa sih alasan yang dibuat masuk ke Indonesia sekian banyak, apakah pekerjaan dia akan bekerja di pabrik, dan apakah akan bekerja di suatu perindustrian atau bekerja di mana, apakah telah mengurus izin kerja atau masuk secara gelap, datang perorangan gitu. Tapi saya tidak yakin dia datang perorangan bisa ketemu di Indonesia di suatu tempat dan bekerja yang sama. Nah itu saya yakin baik dari imigrasi maupun Baris Krim Polri bisa mengungkap ini. Sampai nanti siapa sih koordinator lapangannya, siapa sih sponsornya, siapa sih bandar besarnya, siapa penyandang dananya, dan siapa apa namanya yang melindungi mereka itu ya, yang melindungi keamanan mereka gitu atau backingnya itu. Asalnya siapa? Kita harap ini terungkap semua. Saya yakin Baris Krim bisa mengungkap ini. Oke, Mas Pratama, kalau Baris Krim kan sampai bilang kita akan melakukan penegakan hukumnya di sini, biar jangan sampai di sana kalau dipulangkan ke negara asal, di sana tidak dihukum secara tegas sesuai dengan peraturan kita, kemudian balik lagi. Nah, memangnya kalau dari pantauan Anda, analisis Anda, seberapa masif perpindahan atau pergeseran basis operasi judi online dari Indochina ke Indonesia? Ya, jadi masalah judi online ini kan jadi masalah di banyak negara ya Mbak ya gitu. Kemarin juga ketika di Kamboja habis-habisan kan tutup, kemudian tangkap besar-besaran begitu. Nah ini kan akhirnya mereka jadi pindah kemana-mana gitu. Jadi ini kejahatan transnasional memang gitu. Nah yang jadi masalah adalah ini orang-orangnya kan masih ada, ya kan. Terus kan nggak ditangkap-tangkapin semuanya gitu. Dan akhirnya mencari tempat lah di mana yang kira-kira bisa aman buat mereka gitu. Nah, mereka akhirnya milih Indonesia gitu ya. Nah, ini jangan sampai nih Indonesia jadi safe havennya untuk operasi judi online Asia Tenggara nih gitu. Karena apa? Ya karena sangat luar biasa sekali loh. Mereka bisa menyewa gedung yang sangat besar gitu ya kan. Kemudian ada ratusan orang gitu. Kemudian tadi Pak Jenderal Susno juga bilang kemungkinan ada backing lokalnya begitu. Nah, ini menurut saya memang harus diungkap gitu. Tetapi kita juga perlu tahu juga ya bahwa sebanyak 321 orang itu yang tadi dibilang 175 tersangkanya gitu. Itu levelnya juga macam-macam gitu. Ada operator lapangan, kemudian ada customer service, ada admin, ada marketing, ada payment handler gitu. Atau bahkan itu bukan mastermind-nya sebenarnya. Mereka hanya istilahnya staff atau manajer di bawahnya aja gitu. Sebenarnya yang perlu diperdalam itu nanti adalah pemodalnya siapa, seperti tadi Pak Usman bilang, pemilik platformnya siapa, kemudian penyedia rekeningnya siapa, penyedia kriptonya siapa, karena pasti ujung-ujungnya nanti akan dilempar ke kripto nih gitu. Kemudian masalah sponsor visa dan lain-lain gitu. Karena ini modusnya ini semakin lama akan semakin canggih Mbak gitu. Sehingga penting sekali pemerintah kita bisa mengungkap ini semua. Apresiasilah kepada Polri ya gitu. Nggak apa-apa Pak Jenderal 2 bulan yang penting ketangkap lah ya gitu. Tapi ini nggak bisa berhenti sampai di sini. Kan banyak yang disita kan ya, banyak komputer disita, banyak akun disita, banyak handphone disita begitu. Itulah yang harus diikuti selain pentingnya follow the money gitu. Kenapa? Karena dari alat komunikasinya mereka, dari komputernya mereka, kita itu bisa melakukan digital forensik, kita bisa menyelusuri sampai kemana nih ujungnya nih duit ini gitu. Sampai kemana nih mereka diperintah oleh siapa begitu dan lain-lain. Nah, itu sebenarnya bisa dikejar, Mbak, gitu. Kalau kita melakukannya dengan baik. Oke, tapi kalau gitu, kalau pertanyaannya sudah seberapa mengkhawatirkan ya tadi potensi ada pergeseran basis operasional ke Indonesia itu memang sudah di tahap sudah ya tidak bisa dinegosiasikan lagi, memang sudah di tahap mengkhawatirkan itu, Mas. Ya betul, karena apa? Karena pengawasan di Indonesia kan juga masih kurang ya Mbak ya gitu. Pengguna internet sebegitu besarnya di Indonesia begitu. Sehingga judi online ini gitu ya, kalau tidak segera diberantas sampai ke akar-akarnya, pasti akan tumbuh lagi gitu. Dan ini sistem yang sangat gampang sekali Mbak. Ini sekarang ini gerbek nih gitu. Mereka cukup butuh waktu 2 atau 3 jam aja untuk mengcloning sistem yang sudah digerebek ini gitu. Jadi tidak ada susah-susahnya sama sekali ketika kita berbicara dengan teknologi judi online ini. Termasuk juga masalah blokir-blokiran. Sekarang diblokir 1 juta, nanti malam ada 2 juta lagi gitu. Jadi
Jadi memang harus dicari siapa nih di ujungnya nih, siapa yang backing kata Pak Jenderal tadi, siapa nih orang-orang yang ngawal gitu. Karena kan pasti ada yang nyediain rekening, Mbak. Nggak mungkin mereka pakai rekeningnya rekening apa luar negeri kan, pasti pakai rekening Indonesia gitu. Siapa yang menyediakan itu gitu, pakai bank mana? Kenapa banknya kok diam aja? Kenapa kok dia nggak bisa mendeteksi itu fraud gitu? Padahal bank gampang sekali dengan sistem fraud detection-nya gitu untuk bisa apa mengecek rekening itu digunakan deposit judi apa bukan gitu. Karena jelas apa transaksinya kecil-kecil duitnya gitu. Kemudian yang transaksi banyak sekali berlangsung selama 24 jam gitu. Bank sebenarnya juga tahu kenapa kok bank diam aja. Nah, hal-hal seperti itu yang nanti akan bisa diungkap, Pak. Nah kalau gitu ya jangan sampai ditutup 1 juta nanti muncul lagi 2 juta, kan mereka juga celah adaptasinya adalah bikin domain itu ada variabel-variabel tertentu nih biar nggak bisa diblokir. Nah memutus mata rantainya harusnya kayak gimana pemerintah, Mas? Ya harus dicari ke akarnya dan itu nggak susah gitu. Dari jutaan website judi online ya Mbak ya, yang sekarang diblokir Komdiki gitu ya. Kemudian yang sekarang ini masih bisa kita sampai sekarang juga masih bisa kita akses Mbak gitu. Itu sebenarnya masuknya hanya ke 5 atau 6 server saja gitu. Jadi apa ketika kita login pakai agen judi online manapun begitu login ya kita masuknya saja Zeus gitu, masuk ke apa poker dan lain-lain begitu. Nah, itu yang apa namanya harus diungkap gitu server-server itu dan itu nggak perlu harus kita tahu itu ada di luar negeri atau di mana gitu kita punya kemampuan kok untuk melakukan pembatasan akses gitu. Nah masalahnya yang dibatasi aksesnya itu bukan loginnya tapi servernya gitu. Nah kemudian juga orang-orangnya Mbak gitu ini kalau servernya udah diblokir orang-orangnya ini kalau misalkan yang di apa tangkap itu hanya ternyata kroco-kroconya gitu ya tetap akan jalan lagi gitu. Nah makanya dikejar sampai si beneficiary account-nya itu ownernya itu siapa gitu. Nah berarti kan mengejar sampai aktor paling atasnya. Nah Pak Susno sebenarnya untuk mengejar aktor paling atasnya bosnya nih, gimana cara Barreskrim Polri akan melakukan profilingnya, penelusurannya sampai aliran dananya harus kayak gimana? Baik. Jadi pertama ini karena judi online ini adalah judi elektronika transnasional ya. Tadi udah disebut oleh Pak Pratama gampang sekali ya. Ini sangat beda dengan judi sabung ayam, judi kartu atau judi dadu ya. Kenapa? Orang ini terkonek dengan alat-alat elektronika, internet, kemudian apa m-banking, kemudian apalagi seperti melalui alat handphone, melalui alat apalagi apa laptop dan sebagainya. Jadi kalau memang betul mau melacak, tadi udah dikatakan follow the money. Follow the money itu lacak transaksinya kemana, ngalir kemana, sampailah dia ke pusatnya. Dari pusatnya itu apakah di change ke kripto atau apa, atau ditarik dalam cash money, ditukar dengan asing itu kan ketemu rekening siapa. Nah, kemudian yang kedua, follow the money itu melibatkan siapa? PPATK dan perbankan. Yang kedua, kalau kita berbicara mau menghentikan gitu supaya Indonesia tidak dianggap tempat yang subur. Gampang juga. Judi itu ambil aja alatnya. Apa alatnya? Tadi itu Pak Pratama sudah menjelaskan gitu secara teknis daripada internet gitu. Ada server, ada ini beliau lah yang pakarnya. Tinggal diblokir aja itu. Komdigi mau nggak? Jangan-jangan di dalam Komdigi seperti dulu dihebohkan sampai tingkat paling atas gitu. Level menteri atau level apa yang dulu itu kan tahu ini. Kalau mau ditutup pun dikasih tahu. Tapi kalau itu pun sudah mau bekerja sama dengan siapa? Dengan OJK, dengan Bank Indonesia. OJK membawahi operasional perbankan. Dia buat aturan. Tadi kata Pak Pratama, rekening receh banyak sekali, jutaan rekening. Masa nggak dicurigai 24 jam rekening itu transaksi. Dan dibuat aturan oleh OJK bahwa membuka rekening di Indonesia tidak segampang itu. Coba kita rekening di Singapura sulit, buka rekening lah kita di Thailand tidak segampang kita. Kita bahkan buka rekening lewat HP pun bisa gitu. Nah Ini berarti aturan ini Pak Pratama udah jelas sekali. Jadi artinya kalau mau menutup kita, ya bunuhlah internetnya, servernya tadi. Nah, apa itu Pak jelaskan dalam bahasa ini ya. Bunuhlah rekening-rekening yang dicurigai. Kalau nggak ada rekeningnya, nggak ada internetnya yang terhubung dengan itu, ya ibarat judi dadu, nggak ada dadunya, nggak ada uangnya, ya nggak bisa judi dong. tapi Nah, berarti gitu. Pak Susno kalau misalnya secara SOP-nya ada, regulasinya ada dan itu mudah seharusnya untuk menelusuri. Kok tapi pemberantasan judi online nggak beres-beres, ganjalannya tuh di mana sih Pak?
Jangan hanya polisi saja, polisi sudah begitu. Jadi tinggal bagaimana nanti duduk bersama, tadi Pak Pratama katakan, yang punya rekening, yang mengatur rekening, siapa itu? BI dan OJK. Yang mengatur perinternetan di Indonesia, siapa? Ya itu, Komdigi. Nah, sedangkan usianya yang datang ke Indonesia, bagaimana caranya dan sebagainya, ya, imigrasi. Tapi dia nggak akan datang ke Indonesia kalau internet kita nggak bisa dipakai, kalau rekening kita nggak bisa dipakai. Ya sama orang mau berjudi, kartunya nggak ada, atau dadunya nggak ada, sabung ayam, ayamnya nggak ada. Ya nggak bisa judi, tapi sepanjang itu tersedia, ya jalan. Hmm. Kalau menurut Mas Pratama sebenarnya celah regulasi yang harus diperbaiki atau dikuatkan untuk menghentikan judi online di Indonesia itu harus mulai dari mana dulu? Nggak ada Mbak, regulasi kita udah lebih dari cukup untuk memberantas judi online ini gitu. Regulasi kita udah cukup. Secara teknologi kita sudah ngecek nggak ada susah-susahnya sama sekali gitu ya. Ini sekarang masalahnya ini mau apa enggak gitu, berani apa enggak gitu aja sih. Dan Gitu. menurut Anda udah mau atau berani belum? Ya ini udah mulai lah ya gitu. Ini udah menunjukkan Polri sudah agak serius gitu, bisa mengungkap jaringan judi online yang ada di Indonesia begitu. Tapi saya sih yakin sih Mbak, ini bukan orang besarnya gitu. Paling itu operator judinya, customer service-nya, adminnya, marketingnya gitu, payment handlernya gitu. Padahal sebenarnya yang harus dicari itu yang perintah siapa, yang ngatur target siapa, yang ngelola uangnya siapa, yang ngerekrut WNA ini siapa, yang jadi penghubung antar negara siapa gitu, yang bayar mereka siapa. Nah, itu yang sebenarnya nanti harus dicari gitu. Karena struktur judi online yang modern itu Mbak ya gitu. Mereka tuh ada level-levelnya, mulai dari front line-nya, dari operatornya, ada supervisornya, ada koordinator regionalnya karena ini udah transnasional gitu. Ada finance-nya, ada orang IT-nya, ada orang network manajernya gitu, dan ada beneficial owner-nya atau si bandar utamanya gitu. Nah itu yang memang harus dikejar gitu. Tadi Pak Jenderal bilang follow the money, ini sebenarnya juga nggak susah gitu. Kenapa? Ya karena mereka pasti akan pakai rekening bank gitu, atau rekening e-wallet gitu ya, atau mereka pakai kripto gitu ya kan. Nah, harus dicari nih kripto mereka itu walletnya itu di mana gitu. Kemudian payment gateway-nya menggunakan apa gitu ya. Kemudian aset propertinya mereka di mana saja, dari kendaraan yang mereka pakai kita bisa ngecek gitu. Jadi sebenarnya banyak sekali sih yang bisa kita lakukan Mbak gitu. Termasuk juga yang tadi saya lanjutkan dari Pak Jenderal gitu. Bagaimana mereka pasti pakai handphone, nggak mungkin nggak pakai handphone gitu. Artinya apa? Mereka pasti pakai Telegram, mereka pakai WhatsApp, mereka pakai Discord mungkin, mereka pakai email gitu ya kan. Mereka ada dashboard adminnya yang ada di komputer-komputernya gitu. Ada login servernya. Nah itu hal yang sangat berharga sekali sebenarnya untuk bisa mengungkap jaringan ini sebenarnya ujungnya di mana gitu. Jadi kalau menurut saya ya Polri jangan langsung tuh cabut-cabutin. Kalau cabut-cabutin keputus kita gitu. Harusnya itu tetap dilakukan penelusuran gitu ya. Ini ujungnya di mana sih? Mereka menggunakan IP address berapa sih? Remote aksesnya mereka dapatnya dari mana sih gitu. Dan itu kalau misalkan dilakukan digital forensik yang benar dan Polri punya tim digital forensik yang bagus gitu, harusnya bisa dicari gitu. Nah, Mas Pratama, tapi sebenarnya memungkinkan nggak sih kalau misalnya ini adalah sindikat internasional yang sudah sebegitu terstruktur, mereka punya cabang lain gitu? Selain di Jakarta, mereka punya afiliasi lain di kota-kota lain di Indonesia? Kayaknya sih pasti punya ya gitu. Nggak mungkin mereka hanya menyelenggarakan dari satu tempat gitu. Karena saya bilang tadi pagi aja saya ngecek login orang untuk judi online masih bisa. Sebelum live ini tadi saya cek masih bisa gitu. Jadi artinya masih ada di tempat-tempat lain gitu yang juga masih live sistemnya gitu. Jadi ini dibongkar gitu ya, digrebek gitu. Mungkin hanya beberapa persen saja dari seluruh ekosistem judi online yang ada gitu. Nah, masalahnya itu adanya di Indonesia atau di luar negeri, yang itu harus kita cari. Maka tadi saya bilang pentingnya masalah digital forensik, pentingnya kita ngecek nih mereka komunikasinya dengan siapa. Karena ini pasti mafia internasional Mbak gitu. Mereka pasti berkomunikasi, nggak mungkin nggak. Pasti ada yang ngasih perintah gitu, iya kan. Jadi bukan hanya sekedar mereka ditangkap sudah cukup gitu, tapi perlu dikejar seperti kata Pak Jenderal tadi. Pak Susno, kalau menurut Anda kalau misalnya ada kemungkinan mereka punya cabang-cabang lain di kota lain di Indonesia, gimana caranya polisi bisa membongkar semua itu tapi juga dengan cepat, koordinasinya antar sektor atau lintas kementerian harus kayak gimana, termasuk juga dengan di luar negeri?
Ya, hakul yakin sebagaimana kata Pak Pratama, ini pasti ya, seluruh Indonesia bahkan sampai negara-negara lain ya yang ada di sekitaran kita, mungkin sampai cukup jauh sana ya, melibatkan internasional ini gitu ya. Nah, cara memberantasnya itu the big question-nya ya, Polri ada tim IT-nya ya, bahkan ada cybercrime-nya. Tapi cybercrime ini juga harus bekerja sama kepada yang menguasai yang mengatur IT di Indonesia, yaitu Komdigi. Nah, kita berharap Komdigi ini di bawah Ibu Mutia, menterinya sekarang sudah bersih. Kalau dulu kan kita lihat kita buka bagaimana di era menteri yang dulu, bagaimana ordalnya terlibat, bagaimana kalau mau ada operasi kan dibongkar semua kan di medsos kan. Oh, nanti akan sekian kuyamu akan ditutup sekian, nanti sekian saat buka lagi di sini. Ya kalau ordalnya masih begitu caranya, artinya udah apa yang dikatakan Pak Pratama itu benar sekali. Ini tidak sulit ya, bukan. Nah, kalau judi rumahan, judi pakai kartu itu sulit digerebek di suatu tempat di Jakarta Selatan misalnya. Mungkin yang di Jakarta Pusat ada atau di RT lain ada, tidak terkait, sabung ayam di sini di situ. Tapi kalau ini kan connect gitu, seluruh dunia gitu, terkonek oleh internet atau terkonek oleh alat-alat elektronik yang lain gitu. Alat bayarnya juga terkonek juga dunia perbankan atau kripto atau apalah gitu. Nah, itu alatnya dan semua itu elektronik semua dan semua itu di Indonesia diatur oleh suatu kementerian gitu. Nah, manakala Kementerian Komdigi dengan Baris-Krim gitu, dengan perbankan, mereka ini dengan PPATK gitu duduk bersama sepakat bagaimana aturan sudah jelas, sudah cukup mungkin lebih gitu. Tinggal satu sisi yang dikatakan Pak Pratama tadi, satu adalah yang mungkin masih samar-samar kemauan. Nah sekarang sudah menunjukkan keseriusan, tapi tidak cukup oleh Polri saja, nggak akan ini kalau polisi aja, harus di backup, harus bersama-sama lah, ya bukan satu yang menonjol, semua sama gitu. Jadi perbankannya, OJK dan BI-nya, kemudian PPATK, kemudian Komdigi, kemudian imigrasi, itu sama-sama untuk menghentikan ini. Oke, tapi Pak Susno, sebenarnya keputusan polisi juga untuk melakukan penanganan hukumnya full di Indonesia, itu juga adalah keputusan yang tepat. Iya memang harus, karena hukum Indonesia yang dipatuhi, termasuk misalnya bosnya berada di negara lain, berdomisili lain, tidak ke Indonesia, dia kena karena dia adalah otaknya, the big boss-nya melakukan kejahatan di Indonesia sesuai dengan ketentuan hukum Indonesia. Barang siapa melakukan kejahatan di Indonesia, tidak memandang kewarganegaraan mana, dia harus ditindak sesuai dengan hukum Indonesia. Dan mungkin satu pertanyaan yang paling penting adalah mengapa Indonesia dipilih? Nah kemarin kita kan dengar informasi pusatnya di Kamboja gitu kan, banyak di Kamboja, tetapi banyak warga negara Indonesia yang bekerja di perjudian di Kamboja, baik sebagai tenaga kasarnya, operatornya, tetapi ada juga beberapa nama-nama orang Indonesia, bos judi Indonesia disebut-sebut melakukan di sana. Ya, jadi artinya orang-orang itu harus dihukum gitu. Ya. Oke, kalau Mas Pratama, yang selalu jadi ganjalan juga atau tantangan kan adalah oknum-oknum operator judi online ini kan mereka selalu adaptif juga mencari celah-celah regulasi. Nah, tapi kalau menurut Anda sebenarnya pemerintah kita, polisi sudah punya teknologi dan SDM yang mumpuni yang bisa bikin kita sebenarnya 2 langkah lebih maju daripada oknum-oknum ini atau masih ada yang harus ditingkatkan sih? Udah dong, udah Pak, nggak susah saya bilang. Ini gampang sekali kita dengan ngecek lalu lintas proksinya, kemudian IP address-nya kita bisa tahu sebenarnya gitu ya kan. Domainnya menggunakan apa, hostingnya pakai apa, kemudian DNS-nya apa, kemudian API-nya seperti apa dan lain-lain gitu. Mbak, operator itu bisa diganti, gampang. Anytime bandar itu bisa ganti. Tapi infrastruktur digital seperti yang kemarin diungkap Polri itu pasti meninggalkan jejak gitu. Nah, itu yang harus dikejar. Nah, kemudian WNA yang diserahkan ke imigrasi. Saya kok takut langsung mau langsung dibalikin. Jangan dibalikin dulu, jangan dideportasi dulu gitu. Itu harus
apa namanya diinterogasi benar gitu ya, apa namanya orang-orang ini gitu supaya apa? Supaya kita bisa tahu koordinatornya itu siapa. Karena koordinator itu biasanya dia tahu strukturnya, mereka tahu jalur komunikasinya, mereka tahu siapa supervisornya, mereka tahu pola pembayarannya, mereka tahu lokasi backup operasionalnya ada di mana gitu. Nah, itu yang nanti harus kita kejar gitu ya kan. Sehingga nanti kita bisa dapat nih fasilitator lokalnya itu siapa sih yang memfasilitasi dia kok bisa ada di Hayam Wuruk gitu. Penyedia rekeningnya siapa sih gitu. Kemudian yang nyewain gedung siapa sih? Yang nyediain internet siapa sih gitu, yang sponsori visa siapa sih, pasti nanti akan ketahuan begitu ya gitu. Selain juga nanti kita perlu melumpuhkan aset-asetnya. Nah itu nggak susah Mbak, regulasi kita sudah cukup gitu. Dan Polri, Komdiki bukan ditempati orang-orang yang bodoh gitu, mereka orang-orang yang pinter gitu ya gitu. Nah kenapa kok pertanyaannya kenapa kok masih ada, kenapa kok sampai detik ini masih ada, sudah diblokir jutaan website kok masih ada, kenapa gitu ya? Karena yang pertama caranya salah, yang kedua memang niatnya kurang, yang ketiga memang kurang ada keberanian karena mungkin ada yang membackingi kata Pak Jenderal tadi, pasti ada nih yang melindungi, nggak mungkin enggak gitu. Yang jadi masalah kan ini korbannya kan orang-orang yang nggak punya duit karena depositnya sangat kecil sekali, 20.000, 30.000 gitu, yang itu nanti akan nyusahin warga masyarakat kita dan sekarang penggunanya udah 5 juta lebih gitu ya. Nah ini yang memang harus dihentikan. Kalau yang kita suruh berhenti itu pemainnya Mbak, susah. Karena mereka sudah kecanduan gitu ya kan. Yang harus kita hentikan adalah ini sistemnya harus kita matikan gitu. Dan untuk mematikan sistem itu ternyata nggak terlalu susah gitu. Nah, menelusuri bosnya termasuk backingnya nih Pak Susno. Berarti Anda, bagaimana Anda bisa menggambarkan kerja dari polisi, meyakinkan kalau sampai backing-backingnya polisi berani untuk mengusut itu semua? Nah, tadi udah diuraikan Pak Pratama itu udah benar gitu jalur yang ditempuh, telusurilah jalur itu, baik follow the money atau follow follow informasi transaksi, yaitu melalui rekening, melalui internetnya. Jadi baik untuk menghentikan di Indonesia maupun untuk menangkap pelakunya nggak sulit ya, asal dilakukan hal tadi. Persoalannya tinggal kemauan. Polri sudah mau, sudah nunjukkan itu. Nah sekarang kalau internetnya nggak ditutup gitu, nah pagi tadi aja masih bisa di tracing oleh Pak Prihatna, ini ya gimana? Halo Komdigi gitu. Tapi berarti Anda Kan sudah melihat keberanian itu juga dari pemerintah kalau selain polisi? ya, pemerintah kan diwakili oleh Polri kan yang melakukan penangkapan itu. Tinggal pemerintah ini kan tidak hanya Polri saja kan, Komdiginya bagaimana? Kok pagi ini? Nah, dan pemerintah juga OJK-nya bagaimana gitu dengan DBI. Adakah kemauan untuk memantau dan menutup rekening-rekening yang mencurigakan gitu dalam transaksi tanpa mereka tahu bahwa underlying transaksinya itu daripada rekening itu 24 jam kecil-kecilan gini, oh ini pasti judi. Dan menurut pantauan PPK, duit yang bermain di judi online itu sampai ratusan triliun ya, mungkin 1.000 triliun gitu. Nah, apa nggak merusak perekonomian kita? Dan ini nyangkutnya lagi ke judol ini, kaitannya ke gampang cari duitnya, yaitu dengan pinjol gitu. Pinjol. Oke, berarti sekarang PR-nya tinggal kemauan dan keberanian untuk benar-benar menutup karena sebenarnya aturannya udah ada ya, Pak Susno dan juga Mas Pratama. Terima kasih Pak Susno Duaji, Kabareskrim periode 2008-2009 dan Mas Pratama Persada Pakar Keamanan Siber sudah berbagi bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Selamat beraktivitas, semoga sehat selalu. Terima kasih, selamat pagi.